berjudul Get to Know Ourselves. Nah, sebelumnya teman-teman, kami dari kelompok praktik ini mau bertanya dan juga mau meluruskan terlebih dahulu nih. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalkan di kehidupan sehari-hari teman-teman tuh kalian merasa kayak lagi capek banget tentang organisasi, perkuliahan, entah itu ataupun organisasi di dalam kampus dan juga di luar kampus gitu. Tapi teman-teman pernah juga nggak sih merasa untuk berpikir sejenak, untuk berhenti sejenak dari kegiatan teman-teman semua dan memikirkan kalau misalkan sebenarnya di dalam kehidupan teman-teman itu sebenarnya siapa sih aku, sebenarnya apa sih yang mau aku lakuin di sini tuh, dan sebenarnya aku ini udah bener gak sih merawat diri aku sendiri. Nah, dari situ kami sebagai dari kelompok praktik ingin memperkenalkan pada teman-teman tentang pelatihan Get to Know Ourselves yang berdasarkan ke dalam 7 Habits. Nah, di sini kami kenapa mengambil 7 Habits of Highly Effective People? Karena 7 Habits itu merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk diterapkan ke dalam kehidupan teman-teman semua, untuk memenuhi kebutuhan dan juga mengenali siapa sih sebenarnya diri teman-teman itu. Nah, di sini kami enggak sepenuhnya mengambil dari 7 habits-nya, tapi kita mengambil 2 karena kami merasa bahwasannya di kehidupan teman-teman ini yang kedua ini cukup relevan gitu terhadap yang ada di kehidupan teman-teman. Nah, yang pertama itu kita ingin mendorong teman-teman untuk bisa mendahulukan yang utama. Maksud dari mendahulukan yang utama itu adalah mendahulukan hal-hal yang penting yang ada di dalam kehidupan teman-teman. Nah, tapi di sini kami menekankan teman-teman semua untuk bisa mendahulukan mengenali terlebih dahulu diri teman-teman. Nah, di sini kami membagi 2, dahulukan yang utama untuk mengenali diri teman-teman dari perspektif orang lain dan juga diri teman-teman dari perspektif diri sendiri. Nah, hal itu kita kategorikan hal yang paling penting karena agar bisa teman-teman itu menentukan kebutuhan yang paling utamanya itu apa sih setelah mengenali diri teman-teman semua. Nah, misalnya nih, aku ngasih contoh biar lebih kebayang aja nih ya. Misalkan kakak yang ini namanya siapa misalnya? Nazwa. Kalau misalnya yang ini Laura. Misalkan Nazwa itu kalau misalkan dalam perspektif orang lain, Nazwa itu orang yang ceria, orang yang kuat, orang yang aktif. Sedangkan Laura itu orang yang lebih tenang dan lebih pendiam. Tapi menurut Nazwa, kalau misalkan sebenarnya Nazwa itu sebenarnya punya kok sisi sensitifnya dan juga Nazwa itu juga sebenarnya punya perasaan-perasaan yang tetap dipendam sama Najwa. Sedangkan kalau misalkan Laura seseorang yang lebih pendiam dan juga lebih tenang dalam menyikapi hal-hal, Laura itu sebenarnya menilai dirinya sendiri itu sebagai seseorang yang emang pengen pelan-pelan aja dan juga pengen lebih tenang dalam menyikapi segala hal gitu. Nah, setelah mengenali diri teman-teman semua, entah itu dari perspektif orang lain dan juga dari perspektif diri sendiri, di sini aku juga dan kelompok aku praktik mengambil 7 habits, salah satu 7 habits lagi yaitu merawat diri sendiri. Nah, maksud dari merawat diri sendiri itu bukan hanya merawat diri secara fisik, tapi yang kita tekankan adalah untuk bisa merawat diri secara mental dan juga sosial, teman-teman. Dan aku juga tekankan bahwasanya merawat diri itu bukan saja saat teman-teman merasa lelah dan juga saat teman-teman merasa sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Tapi merawat diri itu bisa kalau dilakukan saat teman-teman itu sedang merasa baik-baik aja dan sebenarnya teman-teman itu lagi settle gitu sama kehidupan yang ada. Nah, lalu maksud dari merawat diri itu juga kami menekankan bahwasanya merawat diri itu teman-teman punya porsi dan juga maksudnya dari diri sendiri. Misalnya kalau misalkan tadi Naura karena lebih seorang yang lebih tenang dan juga lebih pendiam, mungkin Naura itu merawat dirinya pengennya lebih kayak
istirahatnya lebih banyak, pengen meluangkan waktu untuk berolahraga sendiri lebih banyak, dan juga pengen melakukan hal-hal itu yang merawat dirinya lebih sendiri gitu. Sedangkan kalau misalkan Najwa, misalnya seorang yang lebih ceria dan juga aktif gitu, dan dikelilingi sama banyak orang, dia itu merawat dirinya pengennya yang emang dirangkul sama orang-orang, pengen merawat dirinya tuh lebih banyak nongkrong sama orang-orang gitu. Jadi aku tekankan juga kepada teman-teman dalam merawat diri ini tuh lakukan perawatan diri yang bisa membuat teman-teman itu merasa nyaman dan merasa tenang gitu. Nah, dari situ muncullah metafora rumah diri. Nah, aku maksudkan rumah diri itu sebagai, ya teman-teman kan pasti punya rumah ya, rumah untuk pulang, entah itu rumah sendiri ataupun kos gitu. Rumah juga pastinya punya tampak luar dan juga tampak dalam. Serta rumah teman-teman juga punya kebutuhan untuk dicukupinya ya dengan porsinya masing-masing. Contohnya cara untuk membayar listriknya juga kan pasti masing-masing beda kan. Nah, untuk tampak luar kita analogikan sebagai seseorang itu mengenal diri teman-teman. Misalnya tampak luar rumah teman-teman itu sebenarnya ada yang klasik, ada yang funky, ada yang minimalis modern, atau ada yang vintage. Tapi kan di dalam rumah teman-teman sebenarnya yang tahu cuma teman-teman doang kan. Bisa aja yang tampak luar sebenarnya yang tampak luarnya klasik, tapi sebenarnya dalamnya funky. Yang dalamnya vintage ternyata yang luarnya vintage ternyata dalamnya modern minimalis. Jadi ya itu memang disesuaikan dengan perspektif orang lain dan juga perspektif diri sendiri gitu teman-teman. Dan yang maksud aku dari merawat diri sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman di rumahnya pasti pakai listrik dan juga kebutuhan listriknya itu beda-beda. Ada yang 500 watt, ada yang 5000 watt, ada yang 1000 watt. Otomatis pembayaran nominalnya juga pasti bakal beda-beda teman-teman. Nah, untuk pemahaman selanjutnya mungkin bakal ada games dan juga refleksi yang akan dipimpin langsung sama teman aku. Makasih. Oke, nah setelah kita didasari dulu tadi dengan materi-materi dari media dengan mengenai apa sih rumah diri dan gimana sih dasarnya kita bisa get to know ourselves. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk ngelakuin bareng-bareng gimana ya caranya kita bikin rumah diri itu. Nah sekarang aku akan membagi kertas, terus aku juga akan membagi sticky notes dan juga beberapa pensil warna. Di sini aku akan membagi satu orang satu kertas dan 3 sticky notes dan juga beberapa pensil warna. Teman-teman nanti hanya perlu mengisi dalam satu sticky note ini satu poin yang akan nanti aku sampaikan. Kalian tinggal tulis aja. Kemudian nanti kalian tempel sesuai dengan keinginan kalian dan juga dihias sesuai dengan kemampuan dan keinginan teman-teman semuanya. Kayak gitu. Siap teman-teman? Ya. Siap. Segimana excitednya kita coba-coba rumah diri? Kita bagikan dulu ya kalau gitu. Ada pensil warna gitu ya? Pensil warnanya teman-teman bisa nanti kreasikan kalau misalnya mau gambar atau apa, mau presentasikan diri kalian boleh banget ya teman-teman. Warna apa? Berapa warna? Boleh bebas. 2 boleh? Iya betul. Jadi buat sticky notes itu untuk ditulis tentang pandangan teman-teman sesuai dengan poin yang akan aku sebutkan. Oke teman-teman, sekarang teman-teman udah ada kertas putihnya, boleh ditunjukin? Oke, ada 3 sticky notes sudah ada, dan ada pensil warna juga udah ada. Oke, jadi teman-teman, nanti aku akan menyebutkan satu poin yang teman-teman nanti harus ditulis sesuai dengan teman-teman personal lah gitu ya. Nanti ditulis dalam satu sticky notes itu. Nanti setelah itu boleh ditempel di dalam kertas putih ini. Dan nanti pensil warna teman-teman dibebaskan untuk membuat apa saja. Untuk poin yang pertama, coba teman-teman tuliskan bagaimana orang lain melihat atau menganggap diri teman-teman. Paham teman-teman? Dijelasin aja. Kayak misalkan aku menurut orang-orang aku adalah orangnya pinter, aku orangnya ceria, aku orangnya tegas misalnya kayak gitu.
tapi dijelasin di dalam sticky notes. Kalau digambar juga boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Ya siap. Oke, sekarang yang kedua. Nah, sebelum yang kedua, sekarang kita masuk ke cermin jari dulu. Teman-teman ada yang mau cermin atau nggak ada? Buka kamera HP aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman pandang diri teman-teman selama 5 detik. Pandang diri teman-teman selama 5 detik. Fokus terhadap diri teman-teman. Oke, aku hitung 5 detik ya teman-teman. 1, 2. Nah, setelah teman-teman memandang diri teman-teman dalam kamera selama 5 detik, sekarang teman-teman tulis di sticky notes yang kedua. Menurut teman-teman, diri teman-teman itu seperti apa? Oke, paham teman-teman? Oke, tuliskan diri teman-teman menurut Ini apa? Bebas kan? Iya, kita hitung ya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ditulis. Sudah. Boleh diangkat tangannya? Ya, siap. Ya, siap. Oke, nah sekarang yang terakhir teman-teman, yang paling penting adalah sekarang dari kedua pandangan itu, teman-teman sekarang nulis di sticky notes yang ketiga. Yang nulisnya itu poinnya adalah apa sih keinginan teman-teman terhadap diri teman-teman, dan kira-kira gimana ya caranya untuk mencapai itu. Kalau bisa spesifik, misalkan aku ingin punya badan yang lebih sehat, maka dari itu aku harus ke gym atau olahraga setiap seminggu 2 kali misalkan. Jadi harus spesifik dan harus mengatakan harus, jangan nanti atau jangan mau. Karena apa coba? Karena unconscious mind kita akan menangkap nantinya aja atau maunya aja. Nah, sekarang teman-teman udah ditulis di poin yang ketiga, sudah? Oke. Nah, sekarang teman-teman sambil teman-teman meresapi gitu ya, apa yang orang pandang tentang diri teman-teman dan apa teman-teman sebenarnya dan keinginan teman-teman. Sekarang sambil itu teman-teman boleh menghias kertas putih teman-teman dan jangan lupa ditulis nama. Oke, waktunya udah habis teman-teman. Boleh diangkat tangannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata di sesi ini tuh sebenarnya permainan, tapi ternyata orang-orang pada serius-serius banget ya. Kayak bener-bener yang kayak tegang banget gitu loh ternyata. Emang untuk diri sendiri tuh kita harus serius banget. Nah, sebelum kita refleksi, sekarang kita menghias dulu kali ya, biar agak cair kayak gitu. Boleh langsung? Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Jadi kan karena tadi kita kayaknya agak serius, jadi kita mau main game kecil-kecilan dulu. Karena kalau misalnya volunteer kayaknya udah biasa kali ya. Jadi kita kayak ada permainan sedikit gitu. Jadi permainannya nanti mungkin ini agak mengasah konsentrasi teman-teman. Jadi nanti ini game itu hitungan. Jadi misalnya ada kayak kelipatan 2 sama angka 2, kalian harus gelar ngomong.
Kita cari mangsa satu lagi nih teman-teman. Kita mulai dari kanan lagi kali ya. Mulai dari jangan deh dari belakang kali ya. Oke, sama Oya aja. Iko kan kayak ini. Oke, kita cari satu orang lagi yang maju ke depan. Tapi untuk yang kedua kalinya kita mulai dari belakang aja kali ya. Oke. 3, 2, 5, dor. Oke, kita udah dapat 2 orang. Mungkin tadi Syamail sama Nadira boleh maju ke depan bawa tasnya teman-teman. Oke, nah jadi yang ke depan ini akan menjelaskan apa yang udah mereka tulis nih tentang dirinya dari sudut pandang orang lain, sudut pandang dirinya sendiri, dan juga pengen juga cara bagaimana mereka mencapai keinginan tersebut. Mungkin kita dari Syamail dulu kali ya. Boleh Syamail? Gimana nih? Sok. Oke, siapa dulu gitu? Oke, mungkin dari Nadira dulu kali ya. Boleh memperkenalkan dirinya, lanjut ke pembicaraan kamu. Oke, perkenalkan, nama aku Nadira. Jadi menurut pandangan orang lain tuh aku orangnya suka jalan-jalan sama kuliner. Terus juga aku tuh orangnya lumayan kompetitif sama lebih suka ketenangan daripada keramaian. Tapi menurut diri aku sendiri, aku tuh orangnya lumayan humoris sih. Terus juga banyak insecurities, terlalu perfeksionis juga. Terus juga ya medium aku gitu lah. Terus goals aku itu aku pengen bisa ke luar negeri, yang mana ke luar negeri itu kalau kita punya kemampuan bahasa yang lebih baik, itu pasti punya opportunities yang lebih baik juga, baik untuk cari kerja, untuk bisa kenal ini tuh tempat apa sih sebenarnya, kita tahu tuh itu tempat apa, terus juga makanan apa sih nih. Jadi kebetulan juga aku dulu sebenarnya cita-cita aku pengen jadi pramugari, jadi mimpi aku itu udah gak bisa kan. Jadi menurut aku ya dengan cara apapun sebenarnya bisa sih keluar negeri dengan karir apapun, tapi yang penting kita punya kemampuan lebih, yaitu dengan cara bisa berbahasa asing. Yang kedua aku juga pengen sayang ke diri aku sendiri sih, terutama pas semester ini tuh aku udah kayak banyak gak merawat diri aku karena kesibukan kuliah, sampai banyak rambut yang rontok lah atau apa. Makanya aku pengen bisa sayang ke diri aku sendiri dengan merawat, gitu sih. Oke, teman-teman tepuk tangan buat Nadira. Lanjut ke Syamail. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Syamail. Bisa oke, Bagus banget ya punya tadi. Menurut orang-orang itu aku orang yang bawel dan heboh, dan selain itu aku juga galak. Nah, terus tapi kalau menurut aku sendiri, aku tuh gemoy dan menurut aku ya, jadi aku macam kayak gemoynya. Makanya ini candu ya. Terus habis itu untuk aku pengennya aku jadi orang yang lebih tenang sih. Dan itu dari aku, nama aku Syamail. Oh, cara untuk jadi tenang, aku ini latihan tadi pakai 7 Habits. Oke, tapi mungkin satu lagi kali ya. Jadi kan kita tadi udah main games kan, misalnya udah tulis-tulis. Aku pengen dapat sih ke kalian yang kalian dapetin dari rangkaian awal hingga akhir itu apa gitu. Kalau yang aku notice sih, kadang tuh aku nggak berkaca dengan diriku sendiri. Kayak aku terlalu sibuk dengan dunia aku, yang kayak misal ada tugas, aku terlalu nge-pressure, terlalu menekan diri aku sendiri. Aku sampai nggak berkaca gitu kalau ternyata aku tuh capek, aku tuh gini gitu. Jadi aku kadang emang kita tuh harus punya spare waktu untuk berkaca dengan diri kita gitu. Karena jujur ya tadi aku tuh memang banyak pegang HP, tapi aku tuh gak sering berkaca gitu. Jadi kayak tadi dengan sesi tadi tuh lumayan ngebuat aku kayak
Oh iya ya, ternyata aku udah berjuang banyak kok selama ini. Terakhir, Syamil. Dari aku ya rekan hari ini aku jadi tahu bahwa emang kadang-kadang pandangan orang sama kenal diri kita tuh sama kenal diri kita pun beda. Jadi kayak itu nggak apa-apa gitu loh, kayak penting kan kita juga tahu diri kita tuh udah seperti apa dan bagaimana kita melalui diri kita kan tergantung sama kita juga gitu. Oke, teman-teman. Oke, dari sesi tadi sis, aku harap kita semua bisa lebih mengenal siapa diri kita. Tak hanya dari bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga bagaimana diri